Halo, perkenalkan saya dari kelompok 2 Juliansyah Muhammad Firdaus, sedang ada di gedung di Museum Asia Afrika. Di sini ada teman-teman saya ya, mari kita samperin. Bang, Halo guys, perkenalkan nama saya Eka Ramdhani dari 11 IPS 1. Kami sudah berkunjung ke KA dan dengan mencari materi Perang Dunia ke-1. kita mencari informasi ya. Terus Di sini ada teman-teman saya juga di sini. Bang, namanya siapa? saya Jaki, ada apa ya? Ya, ini sedang mencari apa? Oh, ini lagi cari materi-materi tentang Perang Dunia 1 yang berkaitan dengan Perang Dunia 1. Udah ada kah? Ada dong, udah ada. Informasinya sedikit lengkap kok enggak? Informasinya lumayan lengkap lah, bisa kita cari. Di sini ada teman-teman kita samperin juga. Ada, boleh kita samperin. Ini teman kita nih. Aku Reva, Malaysia. Di sini kita akan menjelaskan tentang perang. Di sini kita akan menjelaskan tentang Perang Dunia ke-1. Apa hubungannya Perang Dunia 1 dengan Perang Dunia 2? Oke, gitu. Udah ya, kita mau cari informasi dulu. A few moments later. Halo, nama saya Reva Pratiwi dari 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan bagaimana Perang Dunia 1 bisa terjadi. Perang Dunia ke-1 bisa terjadi karena ada beberapa hal, yaitu pertama, pembunuhan Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo pada 28 Juni 1914 oleh seorang nasionalis Yugoslavia, memicu permusuhan yang berlanjut menjadi Perang Dunia I. Terus yang kedua juga ada persaingan industri dan militer antara Jerman dan Britania Raya mendorong negara-negara Eropa untuk mengembangkan militer dan persenjataan masing-masing. Terus yang ketiga juga ada imperialisme negara-negara Eropa mendorong mereka untuk memperebutkan kekuasaan di seluruh dunia. Lalu juga ada rasa nasionalisme masyarakat Eropa memicu terjadinya Perang Dunia I. Lalu ada persaingan persenjataan membuat setiap aliansi memproduksi senjata dalam jumlah besar dan melakukan uji coba persenjataan. Lalu ada keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan dan peningkatan keuntungan mendorong negara-negara Eropa untuk melakukan imperialisme. Perang Dunia II terjadi setelah Perang Dunia I, dan beberapa konsekuensi Perang Dunia I menjadi penyebab Perang Dunia II. Konsekuensi Perang Dunia I yang menyebabkan Perang Dunia II adalah munculnya negara-negara baru di Eropa Timur yang lemah dan siap direbut oleh Hitler. Jerman dan Prancis yang hancur memenangkan Hitler untuk mencegah perang lainnya. Ambisi Hitler untuk membalas dendam terhadap negara-negara yang mengalahkannya pada Perang Dunia I. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia. Penyebab lain dari Perang Dunia II adalah tumbuhnya fasisme Italia pada tahun 1920-an, militerisme Jepang serta serangannya terhadap Tiongkok pada tahun 1937, perebutan kekuasaan politik di Jerman pada tahun 1933 oleh Adolf Hitler dengan partainya NSDAP. Oh, balik lagi bersama saya di sini saya juga menemukan kebangkitan bangsa Asia dan Afrika. Nah, dengan yang saya tahu, yang saya cari di internet,
Ternyata kebangkitan bangsa Asia dan Afrika itu berkaitan loh dengan Perang Dunia ke-1 yang saya cari. Dan saya mendapatkan penjelasannya dari internet. Ada 4 poin utama yang saya dapat, yaitu satu, Perang Dunia ke-1 itu melibatkan Afrika secara erat meskipun pada dasar perang ini merupakan perang Eropa. Dan dua, perang ini menanamkan gagasan tentang penentuan nasib sendiri dan akuntabilitas kekuatan kolonial. Tiga, gagasan-gagasan ini mempengaruhi perkembangan gerakan nasionalis yang muncul. 4. Nasionalisme mulai muncul di Asia dan Afrika, menghasilkan pemimpin-pemimpin seperti Mahatma Gandhi, Sun Yat-sen, Kemal Atatürk, Sarpah Gandul. Sekian yang saya dapat informasi dari yang internet. Terima kasih. Ternyata teman-teman, kolonialisme itu ada berkaitan loh dengan Perang Dunia ke-1. Nah, dengan penjelasan yang saya dapat dari internet, kolonialisme juga turut mempengaruhi jalannya perang, baik sebelum, selama maupun perang. Penyebab Perang Dunia ke-1 dari kolonialisme adalah menciptakan lingkungan persaingan antara kekaisaran Eropa. Dan dua, kolonialisme merupakan salah satu faktor penyebab utama pecahnya Perang Dunia ke-1. Dan ada juga peran kolonialisme selama perang. Dan satu, kolonialisme Perancis dan Inggris dimobilisasi untuk membantu upaya perang Eropa. Dan dua, koloni-koloni Eropa menyediakan uang dan makanan untuk upaya perang. Tiga, subjek kolonialisme dipaksa berperang. 4. Koloni-koloni Inggris mengirimkan berbekalan makanan dan tentara untuk membantu upaya perang. Terus di sini juga kolonialisme juga ada dampaknya ya, dampak kolonialisme setelah perang. 1. Mobilisasi kolonialisme dan kesulitan demobilisasi memberi tekanan pada sistem kekaisaran. 2. Perang Dunia ke-1 melepaskan tentang ideologis terhadap pemerintahan kolonial. 3. Masyarakat kolonial menciptakan pengakuan dan kebebasan yang lebih besar. Itu pengertian dari kolonialisme yang saya dapat dari internet yang berhubungan dengan Perang Dunia ke-1. Oh, jadi di sini ada gerakan non-blok, non-aligned movement. Jadi di sini gerakan non-blok ini ada hubungannya dengan self-determination, yang dimana self-determination itu ada pada Perang Dunia ke-1. Jadi hubungan kegiatan GNB dengan gerakan non-self-determination ini, yang pertama, kemerdekaan. Gerakan non-blok ini menekankan kemerdekaan negara-negara antar blok-blok besar, menentukan kebijakan luar negeri dan dalam negeri tanpa pengaruh dan blok-blok besar. Lalu yang kedua, netralitas. GNB ini juga menekankan netralisasi dengan konflik antara blok-blok besar sehingga negara-negara anggotanya dapat mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan mereka. Lalu yang ketiga, kemandirian. GNB ini mendorong kemandirian ekonomi dan politik negara-negara anggotanya sehingga mereka dapat menentukan nasib sendiri tanpa ketergantungan para blok-blok besar. Meskipun self-determination dan non-blok ini tidak begitu erat hubungannya kayak gitu, tetapi ini masih ada kaitannya dengan self-determination yang ada pada Perang Dunia ke-1. Yo, kembali lagi bersama gua ya di sini Juliansa. Yo, di sini ada koran dari Amerika ya. Koran Amerika di sini tuh memberitakan tentang Perang Dunia ke-1. Koran-koran tersebut merupakan berita terkait perang, termasuk deklarasi perang dan instruksi yang menggambarkan dampak perang terhadap Amerika Serikat. Terus ada ini juga ilustrasi berjudul First France-Eropa War oleh kartunis Clifford Bayman, muncul di Boston Evening Star pada 10 Agustus 1914. Ilustrasi tersebut menunjukkan Paman Sam membaca berita perang dari Eropa. Otto Spengler memiliki Argus Press Conference Bureau, membuat kumpulan Kipling koran era Perang Dunia I sebanyak 400 jilid. Ini 400 jilid.
banyak banget kan. Kipling ini mencakup koran di seluruh Amerika Serikat, beberapa koran Amerika Serikat berbahasa asing dan beberapa koran dari negara lain. Nah, di sekitaran 400 koran di Amerika. Halo, perkenalkan saya Ganesha 11 IPS 1. Di sini ada mesin teleprinter. Jadi kegunaan di dalam Dunia Perang Kedua tuh sebagai komunikasi militer digunakan oleh angkatan bersenjata, sekutu dan poros untuk mengirim perintah. Lalu fungsinya juga jaringan ini teleprinter sekutu dan Jerman. Inggris menggunakan jaringan teleprinter yang terhubung ke berbagai pangkalan militer dan kementerian. Lalu yang ketiga, intelijen dan pemecahan kode. Mesin printer ini sering digunakan dengan perangkat enkripsi untuk menjaga keamanan pesan. Lalu yang keempat, komunikasi antara sekutu. Hai, saya Donita. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara mesin tik dengan Perang Dunia ke-1. Jadi, mesin tik ini ada hubungannya dengan Perang Dunia ke-1. Meskipun mesin tik ini bukan sebagai senjata, tapi mesin tik ini berperan sangat penting di Perang Dunia ke-1. Mesin tik ini memainkan peran penting dalam komunikasi militer, administrasi dan propaganda selama perang. Jadi meskipun mesin tik ini bukan sebagai senjata, tapi perannya dalam organisasi dan komunikasi ini membuatnya jadi teknologi penting selama Perang Dunia ke-1. Di sini saya akan menjelaskan kamera EIMO yang digunakan pada Perang Dunia ke-1 yang dinamai oleh Harry Cunningham, teknisi kamera yang merancang dan membangun selama Perang Dunia Pertama. Terbuat dari magnesium, kamera ini memiliki desain yang ringan sehingga ideal untuk merekam rekaman pertempuran langsung. Fitur-fiturnya termasuk pegangan khusus dan propor senapan, memastikan kamera ini cukup stabil digunakan dengan tangan di medan perang. Kamera ini ditenaga listrik menggunakan baterai, memiliki menara 6 lensa dan lensa yang cukup kuat untuk digunakan dalam kondisi sulit. Akan tetapi kamera ini tidak digunakan secara luas, baru mulai digunakan pada akhir perang. Sekian video penjelasan tentang Perang Dunia I di Museum KA dari kami. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!